قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita membahas seputar Saiful Karim kaum muslimin. Orang yang tidak faham ilmu akidah, tidak faham ilmu fikih, tidak faham ilmu bahasa Arab, tidak faham ilmu tajwid, tapi bisa menjadi penceramah agama. Bisa disebut sebagai ustadz, bisa disebut sebagai kiai, bahkan bisa menggelar majelis taklim. Sehingga ketika berbicara masalah agama, orang ini ngelantur nggak jelas. Ya, sudah ada beberapa video dari Saiful Karim, video ceramahnya yang ngelantur nggak jelas, yang sudah kita bahas. Ada yang dia mengatakan Nabi Muhammad SAW ngomong nggak pakai otak. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Ada kemudian yang dia mengatakan umat Islam ini harus minta maaf sama binatang sembelihan. Karena apa? Yang disyariatkan sebelum menyembelih itu minta maaf, bukan membaca basmalah. Karena hewan itu kesakitan ketika disembelih, dan hewan itu mau hidup, bukan mau disembelih. Ya, jadi sebelum menyembelih itu harus minta maaf dulu. Ini aneh ya. Kemudian ada yang dia mengartikan surat Al-Qari'ah artinya pembaca perempuan, kata dia. Padahal sejauh ini belum ada ulama yang mengartikan bahwa Al-Qari'ah itu artinya pembaca perempuan. Baru Saiful Karim ini ya. Itu semuanya kekacauan kaum muslimin. Kekacauan. Sangat terlihat kalau Saiful Karim ini nggak punya ilmu. Ngelantur nggak jelas ya. Ngelantur semua pembicaraan dia tentang agama ini. Dan ini ada lagi video ceramah dari Saiful Karim yang nggak kalah parahnya dari video-video sebelumnya ya. Kita simak videonya. Ini juga ada seorang ustadz yang meluruskan kesalahan Saiful Karim ketika menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Coba kita dengarkan ya. Hirobil alamin, hirob itu perang, makanya perang terus. Coba luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sejak kapan hirob itu artinya adalah perang? Dari kamus yang paling kecil sampai kamus yang paling tebal. Kalau perlu kitabnya Emputan Tular atau kitab Sutasoma pun dibuka, nggak ada hirob itu memiliki arti perang. Adapun kalau peperangan itu pakai huruf ha, ro, ba, bacanya harbun, bukan hirob. Harbun, peperangan. Adapun kalau menggunakan huruf ha, ro, ba, bacanya bukan hirob tapi harobun, artinya lari. Nah, di sini ini harus dikoreksi ini. Mengartikan bahasa Arab saja sudah salah, apalagi menafsirkan Al-Quran, bisa bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kok berhenti? Wong di dalam surat Al-Fatihah itu nggak ada tanda saktah untuk berhenti 2 ketukan. Betul. Nah, di sini juga salah. Jadi sebelum nanti berbicara tentang tafsir Al-Quran, belajar dulu cara membaca Al-Quran, belajar dulu bahasa Arab. Aduh, kacau. Ya. Kalau Saiful Karim sudah ngomong masalah agama, kacau kaum muslimin. Kacau. Ya. Dari video itu kan jelas, Saiful Karim ini orang yang nggak paham ilmu tajwid, apalagi bahasa Arab. Ya. Dari mana dia bisa membuat kaedah membaca Alhamdulillahirabbil alamin ada saktahnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba. Kaedah dari mana? Belajar sama siapa? Ya. Dan dari mana dia bisa mengambil lafaz hirob dari bacaan Alhamdulillahirabbil alamin? Ya. Dia kan nggak ngerti asal susunan kalimat itu dari kata apa saja. Ya nggak ngerti dia. Kalau disuruh memisahkan, suruh mengartikan perkata ayat pertama dari surat Al-Fatihah, bingung dia itu, bingung. Apalagi disuruh menjelaskan struktur katanya. Halah, dijamin bingung. Ya. Disuruh menjelaskan kenapa kalimatnya alhamdu, bukan alhamda, alhamdi, alhamdan, alhamdun, alhamdin. Ya. Bingung pasti. Ya. Kata alhamdu itu disebut isim. Kenapa isim? Karena ada alif lamnya. Dan jelas dia ini isim yang marfu. Kenapa disebut marfu?
Karena ada dal yang berubah menjadi du yang tadinya da. Berasal dari kata hamidah. Dan perubahan harokat menjadi domah itu disebut i'rab rofa. Kenapa jadi rofa? Jadi du. Kok bukan da, di, dan, din, dun? Ya, atau disukunkan. Nah, ini panjang penjelasan. Dia ini isim di awal kalimat yang butuh penjelasan. Isim yang butuh penjelasan, kedudukan dia menjadi mubtada. Isim yang berkedudukan sebagai mubtada, ya rumusnya memang harus dirofa. Bukan dinasob, dikhofat, atau dijazmkan. Jadi video Saiful Karim itu lawak namanya ya. Apakah nama dia juga bacanya harus disaktah juga? Saiful Karim. Bukan Saiful Karim. Karena apa? Kalau bacanya Saiful Karim, Fulkar itu apa artinya? Nggak ada maknanya. Ya Allah, orang aneh ini kaum muslimin ya. Orang aneh. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Hirabbil alamin. Hirab itu perang. Makanya perang terus. Coba luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Coba baca Al-Fatihah dibetulkan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana? Kebayang nggak ibu bapak yang punya anak lalu anaknya belajar kepada guru yang seperti itu? Waduh, kasihan sekali ya, susah-susah mengurus anak, merawat anak besar-besar, ingin anaknya menjadi alim, paham ilmu agama, lalu ketemu dengan guru yang seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Saya sudah simak ceramah-ceramahnya Saiful Karim ini lebih banyak lagi, dan ternyata saya menemukan di kolom komentar itu banyak pendukung-pendukung Saiful Karim berdalih bahwa kajian-kajian Saiful Karim ini adalah kajian ma'rifatullah, jadi tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam. Astagfirullahalazim. Teman-teman berhati-hati sekarang ya, banyak sekali kajian-kajian yang berkedok ma'rifatullah tapi menyimpang dari ajaran agama Islam. Betul kaum muslimin ya. Orang kalau belajar sama Saiful Karim ini bukan tambah bagus tapi tambah hancur ya. Anak SD yang bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, kalau dilanjut belajar sama Saiful Karim tambah rusak ya. Baca Al-Qur'an dari kata per kata disaktah semua. Itu aturan dari mana? La ilaha illallah. Ya. Kalau yang model seperti itu disebut makrifat, berarti para ulama dahulu mereka belum mencapai derajat makrifat. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sudah makrifat itu mungkin bagi mereka itu yang nyembelih binatang itu minta maaf dulu. Maaf ayam, maaf sapi, maaf kambing, saya mau nyembelih kamu, saya nggak baca bismillah. Karena kan kamu maunya masih hidup, nggak mau disakiti, nggak mau disembelih. Tiba-tiba binatangnya menjawab, aku nggak mau disembelih. Jadi akhirnya nggak jadi nyembelih ya. Apakah yang seperti itu yang disebut makrifat? Itu orang gila namanya. Ya, itu orang gila, bukan makrifat. Tapi bener kata Mas Dodi ya, sekarang ini banyak orang-orang yang aneh, orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang sesat, yang berbicara agama dengan kedok makrifat, dan banyak yang percaya. Itu musibah kaum muslimin ya, musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari hal-hal yang seperti itu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.